Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang makna dari as-siyam atau puasa itu sendiri. Sehingga ketika kita sudah mengetahui apa makna dari puasa, maka kita menjalankan puasa benar-benar di atas niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang atau manusia. Demikian pula ketika kita mengetahui makna dari puasa, maka ternyata yang namanya puasa itu tidak hanya menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan yang berupa makanan dan minuman ataupun syahwat, tapi juga hendaklah kita menjaga diri dari hal-hal yang membuat puasa kita itu pahalanya menjadi hilang ataupun habis. Tentu puasa pula anggota badan kita, mata kita, telinga kita, bahkan ucapan kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan puasa kita menjadi rusak. Demikian. Selanjutnya di sini akan disampaikan tentang keutamaan berpuasa. Mengetahui tentang keutamaan berpuasa juga sangat penting, karena ketika seseorang dia mengenal atau mengetahui tentang keutamaan sesuatu, maka ia akan tertarik untuk melakukannya dengan sebenar-benarnya, karena di sana ingin dia mendapatkan keutamaan tersebut. Dan tentu keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah khusus, tidak dimiliki oleh keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, karena memang seluruh amal soleh itu ada keistimewaannya masing-masing. Ya, ketika Allah berbicara tentang sedekah, maka sedekah itu seakan-akan itulah amalan yang bagus. Ketika berbicara tentang sholat, maka sholat adalah amalan yang paling bagus. Ya, ketika kita berbicara tentang membaca Al-Quran, maka amaliyah membaca Al-Quran itu amalan yang sangat tinggi dan mulia dan besar pahalanya. Demikian pula ketika berbicara tentang puasa Ramadan, maka di sana ada keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh amal-amal yang lain. Ini yang dimaksud dengan khasais, kekhususan-kekhususan atau keistimewaan-keistimewaan. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Ramadan diantaranya di sini saya bacakan, wa minal fadailil lati faddalallahu biha as-siyama wa syarafahu an ja'alahu ruknan min arkanil Islam. Di antara
keutamaan yang Allah lebihkan dengan keutamaan tersebut, yakni puasa Ramadan dan kemuliaannya, yaitu Allah jadikan puasa ruknan min arkanil Islam, merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Puasa adalah rukun dari rukun-rukun Islam, yang mana rukun Islam tidak akan terbangun dengan utuh kecuali di dalamnya ada puasa Ramadan. Kemudian puasa merupakan syiar min syairihi al-jalilatil azam, termasuk bagian dari syiar-syiar yang agung dari syiar Islam, sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Umar di dalam sahihnya, di dalam Sahih Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar. Ya, Islam ini dibangun di atas 5 dasar. Ibarat suatu bangunan, kalau ada rukunnya, kalau tidak ada rukunnya, kalau tidak ada tiang-tiang penyanggahnya, tentu tidak akan utuh terbangun atau bahkan tidak bisa berdiri tegak. Maka fahadhil khamsu, yang 5 tersebut la yumkin an yakuna al-Islam illa 'alaiha. Islam tidak akan mungkin terbangun kecuali di atas 5 tersebut. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maka faja'alahu Allah azza wa jalla, maka Allah jadikan dari sabda beliau tadi, di sana ada wa shaumi ramadhana, puasa Ramadan. Maka Allah jadikan puasa Ramadan ruknan min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, rukun-rukun dari Islam. Itu yang pertama. Jadi kemuliaan puasa Ramadan itu karena puasa itu bagian dari rukun Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min fadailis shaum, di antara keutamaan puasa, Allah Ta'ala ikhtara lahu afdalul azminah wa ahabbuha ilaih subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaannya yang lain adalah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah yang maha tinggi, ikhtara lahu, telah memilih puasa bagi puasa Ramadan tersebut, memilih untuk puasa yaitu afdalul azminah, waktu-waktu yang paling utama. Puasa Ramadan dipilihkan waktunya di waktu-waktu yang paling utama. Wa ahabbuha ilaih, dan waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama dalam satu bulan. Dalam satu tahun. Karena satu tahun ada 12 bulan, dan bulan yang Allah paling cintai, ya, adalah paling muliakan adalah bulan Ramadan. Jadi Allah juga melebihkan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. Dalam setahun 12 bulan ada satu bulan yang paling mulia. Dalam sepekan ada hari yang paling mulia. Apa misalnya? Hari Jumat. Ya, seperti itu. Nah, demikian. Dalam satu tahun ada malam yang sangat mulia. Misalnya malam. Nah, di antaranya ini Allah pilihkan kewajiban kefarduan puasa Ramadan itu di bulan yang sangat Allah cintai dan muliakan, karena di dalamnya ada diturunkannya Al-Qur'an. Ya, ada atau diturunkannya Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, inilah ayatnya, bahwasanya kata Allah syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya, bulan yang dimana kita diwajibkan berpuasa, ya, bulan Ramadan kata Allah, alladzi unzila fihi al-Qur'an,
yang mana diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Ya, sebagai pedoman, petunjuk, ya, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, karena manusia hidup kalau ingin mendapatkan kebahagiaan butuh petunjuk. Dan yang paling tahu untuk membahagiakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakannya. Bahkan Allah lebih tahu kebahagiaan untuk manusia daripada manusia itu sendiri kebahagiaan untuk dirinya. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Qur'an buat manusia agar manusia itu mendapatkan petunjuk, hidayah, dan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wa bayyinat, dan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan minal huda, dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, sehingga orang-orang yang dia berpedoman kepada Al-Quran, dia akan mengenal ini yang hak, ini yang batil. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, hada syahrul ladzi, inilah bulan sya'at fihi anwarur risalah, yang dimana di dalamnya tersebar cahaya-cahaya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencakup seluruh manusia, ya, wa syamilat masyariqul ardi wa magharibiha, dan mencakup masyariqul ardi, ya, bumi-bumi yang ada di timur maupun di barat. Fadlahullahu, maka Allah yakni lebihkan bulan Ramadan, fa anzala fihi kitabahu, lalu kemudian Allah, makanya Allah menurunkan di dalam bulan Ramadan tersebut kitabnya. Wa farada saumahu taman ala kulli muslim, kemudian Allah fardukan berpuasa di bulan tersebut taman, sempurna, 1 bulan, ya, ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim. Dan kita tahu dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada suatu amaliyah, ya, yang ketika seorang hamba-Ku melakukannya lebih Aku cintai daripada ketika seorang hamba itu melakukan apa yang Aku fardukan kepadanya. Maka puasa merupakan kefarduan dari Allah, dan tentu bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Maka puasa Ramadan wajib hukumnya bagi setiap muslim yang yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fa faddalallahu ramadana bi ikhtiyari ahabbish syuhuri ilaih subhanahu wa ta'ala alladzi ikhtarahu linuzulil Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan, mengutamakan Ramadan dengan pilihan, dengan sebagai pilihan atau yang dipilih sebagai bulan-bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah pilih juga Ramadan linuzulil Quran, untuk turunnya Al-Quran. Coba, Ramadan bulan mulia, Al-Quran turun di bulan Ramadan, kitab yang paling mulia, petunjuk manusia yang sempurna. Bahkan Allah tidak akan menurunkan kitab setelah turunnya Al-Quran. Yang membawa Al-Quran turun ke bumi adalah malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara para malaikat, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Jibril ibaratnya itu komandannya, jenderalnya para malaikat, yang malaikat-malaikat lain akan tunduk patuh ketika mendengar, ya, berita, wasiat, pesan dari malaikat Jibril, dibawa oleh seorang malaikat yang paling mulia. Al-Quran ini turun dari Zat Rabb yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada malaikat Jibril, utusan dari para utusan malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada manusia pilihan Allah yang paling mulia, Nabi dan Rasul
dari kalangan manusia yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian disampaikan kepada umat beliau yang mulia, yakni kaum muslimin. Maka ini sangat luar biasa keutamaan bulan Ramadan. Ya, bahkan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga berikutnya, wa man fadailis shaum, di antara kelebihan berpuasa Ramadan, Allah Ta'ala ja'alahu sirran bainahu wa bainal abdi, di mana Allah jadikan puasa itu suatu rahasia, sirran, rahasia antara hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara Allah dengan hambanya dengan berpuasa. La ya'lamuhu ahadun, karena orang yang berpuasa itu seorang pun tidak ada yang mengetahuinya. Seperti sudah saya sampaikan bahwa kalau amalia sholat raweh, orang lain mengetahui, oh fulan sholat raweh, hadir tadi malam, imamnya fulan sholat raweh. Ya. Kemudian orang-orang yang dia itu beribadah haji, orang-orang pada tahu dia beribadah haji, dia melakukan umrah. Apalagi misalnya selfie, lagi baca Quran di depan Ka'bah, selfie, lagi berdoa, ya, difoto, ya, terus lagi spanduknya dipasang, difoto lagi, ya. Kalau amalia ibadah lain terkenal, ya, ada orang membangun masjid, namanya ditulis Bahruddin, misal gitu, ya, orang pada tahu, ya. Tapi coba kalau puasa, siapa yang tahu? Ya, oleh karena itu Allah jadikan puasa di antara keutamaannya adalah rahasia bainahu, antara diri Allah Subhanahu wa Ta'ala wa bainal abdi, dan antara hamba itu sendiri. Maka puasa itu adalah amalan yang jauh dari sifat riya, ingin dipuji oleh manusia. Ya, seperti itu. Salasuna yauman yasumuha al-mu'minu lillah, di mana seorang mukmin sebulan atau 30 hari. Ya, di sini salasuna yauman, atau bahkan mungkin 29 hari, ya. Dia berpuasa lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Dan tidak ada orang yang berpuasa itu, ayo dipoto nih, saya sedang berpuasa, cepet. Ya, orang nggak akan ngerti. Ya, ini orang lagi berpuasa dipoto. Ya, nggak begitu. Ya, oleh karena itu puasa itu fa innahu li, semuanya puasa itu adalah untukku. Ya, wa fillah, dan di dalam rangka yakni beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabtigha al-ajri wa thawabi min Allah. Ya, di mana orang yang berpuasa itu mencari pahala dan balasan dari Allah. Oleh karena itu dalam kalau kita berpuasa, kata Nabi, karena iman. Karena apa? Karena iman dan berharap pahala dari Allah. Sudah saya sampaikan bahwa ketika ada seorang salafus saleh dulu berpuasa, saking rahasianya sehingga keluarga dan orang lain tidak tahu. Karena dia ketika pergi ke pasar, keluar dari rumahnya membawa 2 potong roti, ya, keluarganya mengira bahwa 2 potong roti yang besar tersebut untuk bekal perjalanannya. Padahal sesampainya di pasarnya, ya, maka dia berikan 2 potong roti tersebut kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin atau orang yang meminta-minta. Maka orang yang diberi 2 potong roti tersebut, dia mengira bahwa yang memberi sudah kenyang makan roti, padahal dia sedang berpuasa. Inilah yang dimaksud dengan bahwa puasa itu sirran bainahu wa bainal abdi, merupakan rahasia antara Allah dengan dirinya atau antara Allah dengan hambanya, yakni manusia. Begitu. Berikutnya, ya. Jadi orang berpuasa itu wabtigha al-ajri, ya, was-sawabi
wabtigha'il ajri was-sawabi minallah. Berharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Lau syaa an yuftira la amkanahu, padahal kalau dia ingin bisa saja dia makan di rumahnya, ya. Duna an yarahu ahadun, tanpa orang lain melihatnya. Ya, kita masuk kamar kita, ditutup pintu, makan. Ya, makan minum seperti itu. Wa duna an yahassa bihi ahadun, an yahassa bi ahadun, dan orang lain tidak merasa kalau dia sedang berpuasa atau tidak berpuasa. Walakinnahu ya'lamu, akan tetapi jemaah sekalian, orang yang berpuasa itu dia sadar, dia mengetahui, dia meyakini annallaha yasma'uhu, bahwasanya Allah mendengarnya. Wa annallaha yarahu, bahwasanya Allah melihatnya. Wa annallaha mutawwi'un alaih, Allah melihatnya. Ya, Allah melihatnya. Makanya seseorang yang melaksanakan ibadah puasa itu, dia adalah orang yang sedang melakukan kejujuran. Sedang melakukan kejujuran. La'allakum tattaqun. Fafaddalallahu as-sawma hinama ja'alahu khalisan liwajhihi. Maka Allah utamakan, Allah lebihkan puasa, ya, ketika di mana Allah jadikan khalisan liwajhihi, seorang yang berpuasa itu ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Yuradu bihi ma indahu Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu diharapkan dia menghendaki dengannya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalipun tidak ada orang melihatnya, tidak ada orang yang mendengarnya, akan tetapi Allah Maha mendengar, Maha melihat apa yang telah kita perbuat, sehingga orang yang berpuasa dia tetap tidak melanggar aturan puasanya. Walidzalika yurabbis shauma fi nufusil mu'minin. Oleh karena itu, dengan hal itu, ya, puasa mendidiknya. Ya, dengan puasa mendidik. Walidzalika yurabbis shaum. Orang yang berpuasa itu terdidik fi nufusil mu'minin, pada jiwa-jiwa seorang mukmin. As-shadiqin, yang jujur. Al-muhtasibina, yang mereka itu berharap ikhlas lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Fala qimata lil a'mal, maka tidak ada harganya bagi amal-amal perbuatan manusia. Wala qimata lil aqwal, dan juga tidak ada harganya ucapan-ucapan manusia. Illa idza uridu biha wajh Allah, kecuali kalau dengan perbuatan-perbuatannya, amal-amalnya, ucapan-ucapannya, itu tujuannya yang ia inginkan dan kehendaki adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, jadi bahwa amaliyah puasa di antara keutamaannya adalah bahwa puasa itu amaliyah yang rahasia antara Allah dengan hamba. Antara Allah dengan hamba. Itu keutamaannya. Yang selanjutnya, yang keempat, wa min fadailis shaumi, dan di antara keutamaan berpuasa Ramadan, anallaha ja'alahu mujiban li maghfiratiz dzunub, bahwasanya dengan berpuasa tersebut Allah jadikan sebagai sebab yang akan menghantarkan seseorang limaghfiratiz dzunub, untuk mendapatkan ampunan dosa-dosanya dengan berpuasa. Ya, bahkan dihapuskannya khotoya, kesalahan-kesalahan anil abdi, dari seorang hamba tersebut. Hal ini sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena percaya bahwa puasa ini perintah dari Allah, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah, bukan sanjungan dan pujian manusia, bukan karena ingin dihormati oleh manusia, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi,
ia diampuni baginya apa yang telah ia lakukan dari dosa-dosa masa lalunya. Demikian teman sekalian, karena sungguh fakam min syamsin yawma ghabat, betapa banyak atau betapa sering matahari pada hari yang dia itu terbenam, faghayyabat ma'aha dhunubul a'mar, maka terbenam pula bersama matahari yang terbenam dosa-dosa dari umur manusia. Wa kam min syamsin, demikian pula betapa banyak dari matahari pada suatu hari yang terbenam, fadhahabat ma'aha al-khataya, lalu pergi juga bersamanya kesalahan-kesalahan manusia, wal auzar, dosa-dosa manusia, ka'allam takun minal abd, seakan-akan belum merupakan bagian dari seorang hamba. Maka dengan berpuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya, fa asbaha minha kayaumi waladathu ummuhu, maka jadilah yakni bagaikan hari yang dimana dia dilahirkan oleh ibunya. Akan tetapi kita tahu bahwa itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang tujuan berpuasa itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertaubat dari dosa-dosa besar. Jangan sampai berpuasa tapi tetap saja tidak bisa merubah kebiasaan waktu berpuasanya. Seperti itu, wallahu ta'ala alam. Berikutnya, wa min fadailis shaumi annallaha jalla wa ala ja'alahu sabilan ilal jannah. Maka di antara keutamaan berpuasa adalah Allah jadikan puasa tersebut sabilan, satu jalan ilal jannah, untuk menuju ke surga. Tentu kita semua berharap pahala dari Allah itu maksudnya adalah masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan itu yang disebut dengan manusia yang sukses dunia dan akhirat. Betapa banyak orang beranggapan kalau sudah begini dan begitu, oh antum sukses, Anda sukses. Padahal dia melalaikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang yang seperti ini jauh dari kesuksesan. Maka kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu dia dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan puasa merupakan sabilan ilal jannah, satu jalan di mana seseorang akan menuju surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Kata Nabi, apabila masuk Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakan untuknya, yakni futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu surga dibukakan semua, tidak ada yang ditutup. Pintu neraka ditutup, tidak satupun yang dibuka. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Kalau ba'dul ulama, sebagian ulama berkata tentang hadis Rasul tadi, fihi dalilun, dalam hadis tadi menunjukkan dalil ala fadlis shaum, atas kemuliaan dan keutamaannya berpuasa. Wa annahu min a'zamil wasaili, dan puasa merupakan bagian dari wasail, sarana-sarana yang paling agung. Wal a'malis salihati, dan amalan-amalan yang paling saleh, allati tantahi bil 'abdi ilal jannah, yang mana akhirnya dapat menghantarkan hamba Allah menuju surga. Ini, maka kalau kita berpayah-payah, bersusah-susah, jangan sampai kita menjadi lemah semangat ketika ada orang mengatakan puasa terbit, gawe males-malesi misalnya. Dia tidak tahu apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, yakni kebahagiaan dimasukkan ke dalam surga. Dan tentu kita sedang berupaya menggapai wasilahnya, sarananya, yaitu dengan cara
berpuasa Ramadan. Karena sesungguhnya teman sekalian, yang namanya ibadah itu kadang-kadang Allah uji kita dengan ibadah yang tidak kita sukai. Misalnya berjihad di jalan Allah, ayo perang. Secara umum tidak kita sukai. Karena orang yang berjihad melawan orang kafir perang itu, kalau tidak mati, apa tuh? Iya, cacat. Kalau hidup sehat sih, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kalau tidak cacat mati. Sementara anak dan istri ditinggalkan. Secara umum tidak disukai. Ya, tapi tetap orang yang beriman dalam rangka menggapai surga Allah, dia laksanakan. Ada juga ibadah itu yang menyenangkan. Di antaranya mungkin yang tidak menyenangkan, mungkin puasa mungkin. Ya, karena puasa itu ada kepayahan. Ya, aduh sih teman. Ya, makanya Allah khususkan 1 bulan saja cukup. Jangan sampai 2 bulan. Kalau 2 bulan payah, lebih payah. Dan saat payah-payahnya 1 bulan datang Idul Fitri, Masya Allah bergembira luar biasa. Puasa Ramadan dari hari pertama sampai tanggal terakhir, ya Ramadan hilang semua susah payahnya dengan Idul Fitri. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama di dunia yakni ketika berbuka, senang semua. Dan yang kedua ketika bertemu dengan Allah di akhirat, di surga. Nah ini ya. Namun ada juga ibadah yang menyenangkan. Ya, tadi kan tidak menyenangkan tuh. Ada juga yang menyenangkan. Contohnya apa nih? Nah, nikah. Ya. Nikah itu ibadah yang menyenangkan. Iya, makanya kadang-kadang sudah tua pengen nikah lagi. Ya, seperti itu. Karena memang nikah itu ibadah dari Allah yang menyenangkan. Iya, ibadah. Ya, yang tadinya haram jadinya halal. Dengan sebab saya terima. Wah, begitu. Disaksikan ya oleh 2 saksi, ada walinya yang menikahkan, ada maharnya, selesai. Ya 1 kalimat, 2 kalimat, ibadah yang menyenangkan. Dan ibadah yang paling lama menikah tuh, coba ya dari awal nikah sampai mati ibaratnya, ibadah yang paling lama, saling membantu, saling silih asa silih asi seperti itu. Terus padahal mau dibuang-buangi, uang sejen, tapi lebih-lebih daripada saudara sendiri. Yang namanya istri, yang namanya suami pasti dibela orang yang paling dekat. Oleh karena itu pernikahan itu mitsaqun ghalidha. Ya. Iya, perjanjian yang apa? Yang besar, yang tebal, yang kuat, yang kokoh. Begitu. Ya. Selanjut kembali ke laptop, kembali ke bahasan ya. Wa min fadailis shaum. Jadi surga ya balasannya. Wa min fadailis shaum, dan di antara keutamaan puasa yang lain, Allah Jalla wa Ala ja'alahu junnatan wa wiqayatan wa hirzan wa hifzan min 'abdi min narihi wa azabihi. Allah jadikan puasa itu sebagai junnah, benteng. Ya, benteng, wiqayah, pertahanan, hirzan, ya samalah, benteng begitu ya. Benteng, apalagi benteng bahasa Indonesianya? Tameng, iya. Sebagai tameng 100 Pak Ilyas. Ya. Wa hifdzan, dan untuk penjagaan bil abdi bagi seorang yang berpuasa itu sendiri, min narihi, dari nerakanya Allah, wa azabihi, dan azabnya Allah. Ya, jadi nerakanya Allah, azabnya Allah itu bisa dibentengi dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana di dalam sahih, hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, as-siyamu atau as-sawmu junnah. Puasa itu junnah, yakni benteng, tameng. Ya, sahih at-Tirmidzi. Wal junnah kad-dar'i alladhi yaqiyal insanu berobati suyuf, yakni benteng itu seperti orang yang memakai baju besi atau ketika perang ya ada bentengnya itu untuk menjaga dari sabetan pedang. Kalau ada pedang menyabet kita tamengi,
Ya, seperti itu. Ya, ketika kita sedang berperang. Nah, orang yang berpuasa tertamengi, terbentengi ya dari api neraka. Fassara ba'dul ulama rahimahullah, kemudian sebagian ulama rahimahumullah menjelaskan hadis tadi, as-shaumu junnah, bahwa puasa itu tameng atau benteng atau penjagaan, ya. Wa qala, kemudian dia berkata, inna shauma junnah, sesungguhnya puasa itu junnah, tameng. Li'annahu ma min abdin, karena katanya tidak seorang pun manusia, tidak seorang pun hamba, illa wa huwa sayamuru ala sirat, kecuali dia akan melewati sirat. Ya, setiap kita, setiap manusia akan melewati titian di atas neraka jahanam, sirat. Ya, wa idza kanat indahu dzunub, kalau seorang hamba tadi dia banyak dosa, wal khotoya, banyak sekali yakni kesalahannya, takhtafathu kalalibun nar, maka akan diseret, disambar oleh lidahnya api neraka. Ya, oleh jilatan api neraka. Fa idza tamma shaumuhu, apabila puasanya sempurna, wa kamula, dan selesai, shaumuhu ja'alahu Allahu junnah, maka Allah jadikan puasa tersebut sebagai junnatan, sebagai tameng dari jilatan api neraka, ya, lahu bagi orang yang berpuasa, wa wiqayatan minan nar, dan sebagai penjagaan diri dari siksaan api neraka. Ya, berikutnya yang berapa tadi ya? Yang kelima atau keenam? Ya. Berikutnya teman sekalian, wa min fadailis shaum, dan di antara keutamaan berpuasa atau puasa Ramadan adalah anallaha ta'ala ja'alahu jannah minal ma'asi, junnatan minal ma'asi, bahwasanya dengan berpuasa itu Allah maksudkan, Allah jadikan sebagai tameng bagi manusia dari perbuatan maksiat. Oh, saya sedang berpuasa, kelingan harapan berbuat maksiatku, aja nanti puasanya pahalanya habis. Tameng berpuasa itu. Wa hifdzan lil 'abdi minal wasalisil murdiyah, dan merupakan penjagaan bagi seorang hamba dari bisikan-bisikan yang meragukan, ya, dan pikiran-pikiran yang membinasakan. Fa innal 'abda, karena sesungguhnya manusia itu yakhiru bihi syaitanu, yakni syaitan yang menguasai dia dan nafsunya dengan keburukan-keburukan. Maka dengan berpuasa, seorang yang berpuasa itu dia menjaga, mentamengi dirinya dari syahwat, khaifan minallah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, muttaqiyan lillah, karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa dengan berpuasa itu menjadi benteng dari syahwat. Ya, seperti Rasul sampaikan kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'an al-ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah kalian menikah. Kalau mampu menikah, maka menikahlah, jangan ditunda-tunda. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah pandangan kita lebih mudah untuk ditundukkan, ya, tidak jelalatan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga farji kita, kemaluan kita. Akan tetapi kata Nabi, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, maka barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa bisa menjaga diri dari hal yang tadi. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini waktunya habis maghrib, dan saya akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.